Bab 1171. Aku sangat mengkhawatirkanmu sampai-sampai aku menyelinap keluar rumah untuk mencarimu saat kakakku tidak melihat. Aku lupa membawa dompet, dan ponselku kehabisan baterai. Sante, bisakah kau menjemputku? Jelas Suni dengan memelas. Tidak, cari saja jalan pulang sendiri. Katanya dengan tidak sabar. Aku takut pulang. Lukas sepertinya sedang tidak enak badan hari ini, dan aku pasti akan dipukuli kalau pulang sekarang. Lagi pula, aku tidak punya uang untuk naik taksi. Sante ingin sekali menendang pantatnya kalau bisa. Di mana kamu sekarang? Aku akan mengirim seseorang untuk mengantarmu ke hotel tempat kamu bisa menginap malam ini. Lalu kamu bisa cari cara untuk pulang besok pagi. Tidak, aku tidak mau orang lain menjemputku. Aku hanya mau kamu. Aku lebih baik mati kedinginan daripada membiarkan orang lain menjemputku, kata Suni dengan keras kepala. Sante mengerutkan kening. Baiklah, kau bisa mati kedinginan, aku tidak peduli. Setelah itu, dia menutup telepon. Ya Tuhan, dia menyebalkan sekali. Apa salahku sampai harus menerima ini? Suni yang miskin sedang berada di terowongan dekat New Moon Group. Ia terus menggigil karena lupa membawa mantel. Meskipun kesal mendengar nada sibuk, ia memutuskan untuk mengesampingkan gengsinya dan menelepon Sante lagi. Namun, ponselnya kehabisan baterai sebelum panggilan tersambung. Sialan, aku benar-benar kacau. Suni memasukkan kembali ponselnya ke saku. Ia lalu memeluk dirinya sendiri dan melompat-lompat untuk menghangatkan diri. Seorang pengamen yang sedang bermain gitar sedang siaran langsung di depan, jadi ia memutuskan untuk mengalihkan perhatiannya dengan mendengarkan lagu. Ia menemukan tempat yang bersih untuk duduk di sebelah pengamen itu. Tiba-tiba, air mata mulai mengalir dari matanya. Ia tidak tahu mengapa ia menangis. Mungkin karena lagu yang dimainkan pengamen itu terlalu indah. Itu adalah lagu cinta yang menyentuh hati yang terasa tepat untuk situasinya saat itu. Selama 18 tahun hidupnya, Suni tidak pernah dipermalukan oleh siapapun kecuali Lukas. Berasal dari keluarga kaya dan berkuasa, ia selalu dipuja dan dipuja. Tentu saja, hal itu terjadi sampai ia bertemu Sante. Wanita jalang itu. Dia merayuku duluan, dan sekarang dia mengabaikanku. Beraninya dia, pikirnya dengan marah. Meskipun dipermalukan dan diperlakukan dingin, ia tak kuasa menahan diri untuk tidak memikirkannya. Ia berharap bisa bertemu dengannya setiap hari, atau setidaknya mendengar suaranya. Sialan, sialan, bagaimana mungkin dia putus denganku padahal aku baru saja memulai. Semakin dipikirkannya, semakin sakit hatinya. Dia menyeka air matanya dengan lengan dan mengerutkan wajahnya agar tidak menangis lagi. Ia pikir tak seorang pun akan melihatnya seperti itu, tetapi yang tak ia ketahui adalah kamera di ponsel pengamen itu berhasil menangkapnya dengan jelas di tempat ia duduk. Para penonton tampak menyukainya, dan komentar demi komentar bermunculan di layar. Tak seorang pun lagi memperhatikan pengamen itu karena mereka semua lebih tertarik pada pemuda tampan yang sedang menangis itu. Dia benar-benar menangis sejadi-jadinya, iya. Pasti diputusin. Tidak mungkin. Gadis waras mana yang akan meninggalkan pria tampan seperti dia? Di sana, di sana. Biarkan aku memelukmu dan menghiburmu. Dia benar-benar tipeku. Aku penasaran cewek mana yang patah hatinya. Bab 1172. Pengamen itu berhenti memainkan gitar dan bernyanyi sebelum dia menoleh ke arah Suni ketika dia melihat semua komentar itu tentang dirinya. Hei kawan, kamu baik-baik saja? Tanyanya setelah meletakkan gitarnya dan berjalan menghampirinya. Suni tidak ingin orang lain melihatnya menangis, jadi ia menyeka air matanya dengan lengannya. Ya, aku baik-baik saja. Aku hanya sedang menunggu seseorang. Pengamen itu tak tahu harus tertawa atau menangis. Lalu kenapa kau menangis? Apa orang yang kau tunggu meninggalkanmu? Enyahlah, urus saja urusanmu sendiri, kata Suni dengan marah. Hal ini membuat pengamen itu kesal. Siapapun pasti akan kesal jika dimarahi karena peduli pada seseorang. Namun, ia berusaha untuk tidak menghiraukannya karena menurutnya Suni tampak seperti anak pelarian. Kalau kamu nggak ada tujuan lain, kamu mau nginep di rumahku malam ini. Lagi pula, aku sudah hampir selesai dengan pekerjaanku.
Suni sangat tergoda karena dia kedinginan. Kamu tinggal di mana? Pengamen itu tersenyum. Di dekat sini saja. Tunggu sebentar, aku akan mengemasi perlengkapanku. Lalu kita pergi. Suni menerima tawarannya dan berdiri untuk membantu pengamen itu berkemas. Baginya, dimanapun lebih baik daripada di luar. Dia mungkin akan mati kedinginan jika berada di luar lebih lama lagi. Pengamen itu mematikan siaran langsungnya, mengemasi barang-barangnya, dan menyandarkan gitar di punggungnya. Ayo pergi, katanya sambil tersenyum. Suni mengangguk dan mengikutinya keluar dari terowongan. Ia sangat kedinginan dan lapar. Bung, kamu tinggal di mana? Tanya pengamen itu saat mereka sedang berjalan. Ibu kota baru. Apakah kamu berkelahi dengan orang tuamu dan melarikan diri? Bisa dibilang begitu. Pengamen itu tersenyum dan menggelengkan kepala. Kamu beruntung punya orang tua yang peduli padamu, loh. Astaga, aku iri sekali padamu. Aku tahu kamu pasti marah pada mereka, tapi kamu harus pulang besok pagi. Suni mengerutkan kening. Kamu nggak punya keluarga sama sekali. Pengamen itu tersenyum kecut. Memang, tapi mereka tak pernah peduli padaku. Mengapa tidak? Pengamen itu tidak menjawab pertanyaannya. Ia malah menunjuk ke sebuah gang di depan dan berkata, tempatku persis di ujung sana. Suni tanpa sadar mempercepat lajunya karena ingin segera keluar dari udara dingin. Namun, sebelum ia sampai di gang, sebuah mobil putih muncul entah dari mana dan menghalangi jalannya. Mobil putih itu melaju kencang sekali hingga membuat Suni dan pengamen itu ketakutan. Kamu nggak tahu cara nyetir sialan. Geram Suni. Suasana hatinya sudah buruk, dan cara menyetirnya yang bodoh itu malah memperburuk keadaan. Oh, percayalah, aku tahu cara mengemudi, kata Sante setelah keluar dari mobilnya. Suni tertegun, lalu mengerutkan kening. Apa yang kau lakukan di sini? Kukira kau sudah tidak peduli padaku lagi. Sante mengabaikan amukannya. Malah, ia menatap pengamen di sampingnya dengan saksama. Siapa ini? Dan kau mau kemana dengannya? Hanya orang baik yang bersedia menerimaku untuk bermalam, jawab Suni dengan nada muram. Sante mengerutkan kening dan memutar bola matanya ke arahnya. Orang tuamu tidak pernah mengajarkan apapun tentang bahaya orang asing. Masuk ke mobil sekarang. Suni tergoda, tapi dia tak akan melepaskannya begitu saja. Kukira kau tak mau peduli padaku. Buat apa aku masuk ke mobilmu? Tanyanya kesal. Aku akan menghitung sampai 3, dan aku akan pergi jika kamu tidak masuk ke mobil sebelum aku selesai menghitung. Ancam Sante dengan tidak sabar. Suni mendengus dan menoleh ke pengamen yang kebingungan itu. Apa nama kanalmu? Kamu bisa menemukanku dengan mencari The Lone Singer. Bab 1173. Oke, kamu boleh pulang sekarang. Aku pasti akan melihat kanalmu, kata Suni. Setelah itu, ia melambaikan tangan dengan angkuh kepada pengamen itu sebelum masuk ke mobil Sante. Sante melirik pengamen itu dan ikut masuk ke mobil. Ia lalu pergi setelah memastikan ia dan Suni sudah mengenakan sabuk pengaman. Suni, yang duduk di kursi penumpang depan, mengangkat dagunya dengan bangga. Kurasa benar kata orang perempuan yang bilang iya saat bilang tidak. Kau tetap datang juga. Kau tahu, seharusnya kau bilang saja kalau kau benar-benar peduli padaku. Aku janji tidak akan menertawakanmu. Sante terdiam. Dia mulai lagi. Ia takkan datang jauh-jauh untuk menjemput Suni kalau Aaron tidak melihat siaran langsung pengamen itu dan bilang Suni menangis di terowongan. Lagi pula, akan lebih merepotkan baginya kalau keluarga Rivera menyalahkannya kalau terjadi apa-apa padanya. Untungnya tempatnya dekat dengan terowongan tempat Suni berada, jadi ia hanya butuh waktu kurang dari 10 menit untuk sampai di sana. Ngomong-ngomong, bagaimana kamu tahu di mana aku berada? Tanya Suni. Sante malah memusatkan perhatiannya ke jalan alih-alih menjawabnya. Karena tak mendapat jawaban, Suni mulai memikirkan skenarionya sendiri. Kau pasti sudah mengerahkan pasukanmu untuk mencariku. Astaga, aku bahkan tak akan terkejut kalau kau meminta bantuan pemerintah untuk menemukanku menggunakan satelit. Sante mengerutkan kening. Tidak, aku punya hal yang lebih baik untuk dilakukan. Suni mendengus. Kenapa kamu tidak mengaku saja kalau kamu sangat mengkhawatirkanku? Jadi bagaimana kamu menemukanku?
Kamu masuk dalam topik yang sedang tren di salah satu aplikasi siaran langsung, jawab Sante. Sunny tercengang. Apa? Aku jadi topik tren? Bohong. Aku bahkan tidak melakukan apa-apa, jadi bagaimana aku bisa jadi topik tren? Sante tahu ponselnya kehabisan baterai, jadi ia melemparkan ponselnya ke pangkuannya. Coba lihat sendiri. Sunny mengangkat telepon baru Sante dengan ekspresi bingung, tetapi kebingungannya berubah menjadi ngeri saat ia melihat tangkapan layar dirinya menangis dalam siaran langsung terbaru pengamen itu. Siapa? Siapa yang memposting ini? Tanyanya dengan wajah merah padam. Orang-orang yang menonton siaran langsungnya. Kalian tidak bisa menyalahkan siapapun selain diri kalian sendiri karena seharusnya kalian berhati-hati agar tidak muncul di siaran langsung pengamen itu. Aku tidak akan terkejut jika ini menjadi viral karena semua orang di internet berusaha mencari tahu siapa kalian. Wajah Sunny memucat. Kalau diberi pilihan, dia pasti tidak mau viral seperti ini. Apakah menurutmu Lukas akan melihat ini? Tanyanya dengan cemas. Bahkan jika dia tidak melakukannya, anak buahnya akan melaporkan kepadanya ketika mereka melihatnya. Sunny terdiam. Sial, Lukas bakal bikin malu keluarga lagi kalau lihat ini. Sante, tolong lakukan sesuatu tentang ini. Aku tahu kamu kenal seseorang yang bisa menghapusku dari topik yang sedang tren. Sante membelokkan mobilnya ke area perumahan. Kamu tahu berapa biayanya? Ngomong-ngomong, untuk apa aku membantumu? Tolong, aku akan berutang budi padamu jika kau bisa meminta seseorang menghapus video siaran langsung itu. Sante mengabaikannya dan keluar dari mobil setelah memarkirnya di tempat parkir bawah tanah. Sunny segera membuka sabuk pengamannya dan mengejarnya. Sante, katakan sesuatu. Kau mau membantuku atau tidak? Sante meliriknya sekilas. Bukankah kau anggota semacam Liga Peretas? Buat apa buang-buang uang kalau kau bisa minta teman-temanmu menghapus video siaran langsungnya? Bab 1174. Sunny merasa malu mendengar tentang Liga Peretas amatirnya. Sambil menggaruk kepalanya, ia berkata, kebanyakan peretas di liga itu siswa SMA, jadi mereka baru mulai. Aku tidak akan meminta bantuanmu kalau aku tahu mereka bisa. Tolong, Sante, bantu aku sekali ini saja. Sante memijat pangkal hidungnya sambil berpikir, oh, bagaimana mungkin aku bisa terjerumus ke dalam remaja ini. Hari sudah larut malam ketika Jeremy tiba di rumah. Semua orang, kecuali staf rumah tangga yang bekerja shift malam, sudah tidur. Pelayan itu menghampiri Jeremy untuk melepas mantelnya. Ia tahu Jeremy baru saja pulang dari luar negeri hari itu. Mengingat perbedaan waktu, ia bertanya, Tuan Jeremy, sudah makan? Mau saya masakkan sesuatu untuk Anda? Jeremy hanya melambaikan tangan lelahnya sebelum naik ke atas. Saat memasuki kamar tidurnya, ia semakin diliputi rasa kehilangan saat hidungnya mencium aroma korin yang familiar. Aroma sampo korin yang tercium di udara menandakan ia telah mandi dan mengeringkan rambutnya sebelum pergi pagi ini. Dia pasti sudah merencanakan pelariannya hingga ke detail terakhir karena dia bahkan sempat mandi sebelum pergi, pikir Jeremy. Dia hendak mandi untuk menyejukkan dirinya ketika dia mendengar suara datang dari tempat tidur. Orang di tempat tidur, yang tampaknya tertidur lelap, berguling ke sisi lain. Jika ia mendengarkan dengan saksama, ia bisa mendengar suara dengkuran pelan. Dia berhenti berjalan karena terkejut dan menatap tajam ke arah orang di tempat tidur. Orang itu meringkuk memeluk bantal, mengenakan piyama korin. Apakah itu dia? Apakah dia kembali? Lupa menyalakan lampu, Jeremy setengah berlari ke tempat tidur. Korin, hei, Korin, apa itu kamu? Orang di tempat tidur itu bergerak dalam tidurnya. Apa? Jeremy segera menggendongnya dan memeluknya erat-erat di dadanya, seolah takut dia akan lari lagi. Dasar anak nakal gila. Oh, aku senang sekali kau kembali. Itulah kenapa ruangan ini berbau seperti dia. Dia pasti baru saja mandi, pikir Jeremy sambil mengendus rambut wanita itu dengan penuh semangat. Ia benar-benar tak bisa berhenti mencium aromanya. Namun, pelukan yang memilukan itu membuat wanita itu terbangun sepenuhnya. Jeremy, apa yang kau lakukan? Jeremy langsung tegang. Merasa ada yang tidak beres,
Ia mendorong wanita itu menjauh dan mengulurkan tangan untuk menyalakan lampu di atas kepala tempat tidur. Matanya menjadi gelap ketika dia melihat wajah Sofia. "Kenapa kamu tidur di sini?" tanyanya setelah berdiri. Sofia menggosok matanya dengan mengantuk. "Kakek sudah mengatur agar aku tidur di kamar Francine, tapi dia terus memaksaku keluar dari tempat tidur. Aku tidak punya pilihan selain tidur di sini," jelasnya dengan nada yang menunjukkan bahwa dia tidak menyadari telah melakukan kesalahan. "Keluar," perintah Jeremy dingin. Jelas sekali ia tidak senang. "Kau boleh tidur di kamar manapun yang kau mau, kecuali kamar ini." Sofia mengangkat bahu dengan tidak senang. "Kenapa tidak? Nona Corin tidak ada di sini, dan aku juga tidak tidur di ranjang yang sama denganmu. Kenapa aku tidak boleh tidur di sini? Lagi pula, kau tahu aku tidak bisa tidur di kamar tamu, kan? Lagi pula, kalaupun dia ada di sini, kurasa Nona Corin tidak akan keberatan kalau aku tidur di sini malam ini." Bab 1175. Jeremy mengerutkan kening dan menatap Sofia dengan dingin. "Kalaupun dia tidak keberatan, aku yang keberatan. Keluar dari ruangan ini sekarang juga." Sofia mengerutkan kening sejenak sebelum beranjak dari tempat tidur. Piyama yang dikenakannya agak kekecilan, sehingga payudara dan bokongnya sedikit terlihat. Piyama itu milik Corin, yang bertubuh lebih mungil. Piyama itu akan terlalu kecil untuk Sofia yang bertulang besar. Jeremy menyipitkan matanya. "Kenapa kamu pakai bajunya?" Sofia mengangkat bahu. "Barang-barangku belum sampai." "Jeremy, apa kau lupa kita datang terburu-buru sampai aku bahkan tidak sempat pulang untuk mengemasi barang-barangku? Aku ingin meminjam baju dari Francine, tapi dia tidak mau meminjamkanku sekeras apapun aku memohon. Kurasa dia tidak terlalu menyukaiku. Kau tahu, aku terpaksa meminjam dari Corin." Sofia tidak hanya mengenakan piyama Corin, tetapi juga mandi di kamar mereka. Alasannya sama, Francine tidak mengizinkannya mandi di kamarnya. Piyama Corin memang sudah kekecilan, tetapi kulitnya lebih banyak terlihat ketika ia mengangkat bahu atau mengangkat tangan. Namun, Jeremy sama sekali tidak menghiraukan semua itu. Malah, ia berkata dengan dingin, "Lepas itu, sekarang." Sofia agak terkejut awalnya, tapi kemudian tersenyum genit. "Kamu yakin mau aku melepasnya sekarang?" Setelah itu, dia mulai melepas pakaiannya. Dia tidak mengenakan pakaian dalam apapun di baliknya. Jeremy memunggunginya. "Lebih baik kau ganti bajumu sendiri dan kembalikan bajunya sekarang." "Baiklah," kata Sofia sambil mendesah. "Kau sungguh tidak menyenangkan." Jeremy pergi ke balkon untuk menghirup udara segar. Meskipun bau di ruangan itu tetap sama seperti sebelumnya, ia tak kuasa menahan rasa jijik. Ia menyalakan sebatang rokok dengan nada gelap. Tak lama kemudian, ia mendengar seseorang datang dari belakangnya. Ia tak perlu menoleh untuk tahu siapa orang itu, jadi ia tetap diam sambil mengepulkan asap. Sofia telah berganti pakaian dan datang untuk berbicara dengan Jeremy. Sambil mengerutkan kening, ia berpura-pura merengek. "Jeremy, kita sudah berteman lama sekali. Apa kau harus bersikap seperti ini? Aku sakit hati diperlakukan seperti ini olehmu." Jeremy meliriknya tanpa ekspresi. "Sedekat apapun hubungan kita, kau tetaplah seorang wanita." Sofia mengangkat alisnya. "Oh, jadi kau tahu aku perempuan. Selama bertahun-tahun kita saling kenal, aku selalu berpikir kau menganggapku laki-laki." Jeremy menghisap rokoknya sebelum menjawab, "Aku sekarang sudah menikah, jadi tidak seperti sebelumnya, aku harus menjaga batasan antara diriku dan lawan jenis." Sofia mendengus tertawa. "Oke, tuan pria yang sudah menikah, aku mau tanya sesuatu. Di mana istrimu sekarang?" "Ya. Apa gunanya menjaga batasan kalau dia bahkan tidak ada di sini untuk melihatnya?" Wajah Jeremy memucat, meskipun ia setuju dengan perkataan Sofia. Dia benar. Apa gunanya aku menjaga batasanku? Lagi pula, bocah kecil itu tidak akan peduli. "Jeremy, kamu baru saja pergi mencari Nona Corin, kan? Dilihat dari wajahmu, kamu tidak bisa menemukannya, kan?" tanya Sofia. Jeremy terus merokok dalam diam. "Jeremy, apa yang akan kamu lakukan jika kamu tidak dapat menemukannya kali ini?" tanya Sofia lagi. Mata Jeremy menjadi gelap. "Tidak,
Itu tidak akan pernah terjadi. Aku akan menemukannya meskipun dia sudah menjadi abu. Bab 1176. Sofia meletakkan tangannya di pagar balkon dan mengedipkan bulu matanya ke arah Jeremy. Aku cuma bilang, kalau. Maksudku, apa kau mau menikah dengan wanita lain kalau kau tidak bisa menemukan Nona Corin? Tidak ada, jika, dalam masalah ini. Sofia cemberut. Dasar tukang ganggu. Nggak ada salahnya membayangkan skenario lain. Jeremy meliriknya. Sebenarnya apa yang ingin kau katakan? Sofia tersenyum padanya. Maksudku, kalau kau tidak bisa menemukan Nona Corin, aku bersedia tinggal bersamamu sebagai pasangan. Maksudku, kita sudah menikah secara resmi di luar negeri, jadi kita juga suami istri, kan? Memang, mereka telah menikah secara resmi di luar negeri. Saat itu, Greg menolak menjalani operasi penyelamatan jiwa kecuali Jeremy menikah. Karena itu, untuk menenangkan kakeknya, ia memutuskan untuk mencari seorang wanita untuk menjalani pernikahan palsu dengannya. Ia memilih Sofia karena mereka sudah lama saling kenal, dan tidak ada drama di antara mereka, jadi ia meminta Sofia untuk membantunya. Setelah mereka menikah secara resmi di luar negeri, Jeremy membawa surat nikah kembali ke ibu kota baru untuk ditunjukkan kepada Greg. Namun, Greg bukan orang tua bodoh. Khawatir Jeremy akan bercerai begitu operasi plastik dilakukan, Greg mengatakan kepadanya bahwa mendaftarkan pernikahan mereka saja tidak cukup. Jeremy juga perlu mengumumkan pertunangan mereka dan melangsungkan pernikahan di ibu kota baru. Jeremy tak punya pilihan selain menyetujui persyaratan Greg. Namun, Sofia tidak datang tepat waktu karena kondisi penerbangan yang buruk. Di hari itulah Jeremy pertama kali bertemu Corin. Setelah menciumnya, Jeremy menyeretnya ke pernikahan untuk menyelesaikan upacara. Lama kemudian, ia perlahan melupakan surat nikah yang ia dapatkan dengan Sofia karena mereka tidak lagi berhubungan setelah pernikahan. Jeremy memang berniat menikah secara resmi dengan Corin karena ia berencana untuk menghabiskan sisa hidupnya bersamanya. Namun, ia tahu balai kota bisa mengetahui tentang pernikahannya di luar negeri, dan Corin pasti akan marah begitu mengetahui situasi tersebut. Karena itu, ia berencana untuk menjelaskan semuanya kepadanya hanya setelah membatalkan pernikahannya dengan Sofia. Jeremy mengira Sofia akan langsung menyetujui perceraian itu, tetapi Sofia menolak untuk bekerja sama kecuali jika diberi kompensasi. Ia mengatakan bahwa peluangnya untuk menemukan pasangan lain di masa depan telah sangat berkurang karena ia harus menanggung stigma sebagai seorang janda. Jeremy tahu itu, jadi dia setuju untuk memberi kompensasi. Bagian yang sulit adalah Sofia tidak menginginkan kompensasi dalam bentuk uang. Yang sebenarnya diinginkan Sofia adalah Jeremy tinggal bersamanya di Molomia selama sebulan, lalu Sofia akan menyetujui perceraian. Karena kebetulan ada proyek baru di Molomia yang mengharuskannya mengawasi langsung acara peluncurannya, ia setuju untuk tetap tinggal bersamanya. Namun, ternyata rencananya tidak berjalan sesuai rencana. Bab 1177. Jeremy mendengus. Menurutmu aku sedang ingin bercanda denganmu sekarang? Sofia mengangkat bahu. Kenapa tidak? Maksudku, Nona Corin mungkin sedang menikmati masa-masa terbaiknya saat ini. Kau tidak perlu bersedih. Jeremy mengerutkan kening. Cukup obrolannya untuk malam ini. Cari kamar lain saja untuk tidur. Sofia menggeleng. Di mana? Aku tidak bisa tidur di sini atau di kamar Francine. Dan aku tidak mau tidur di kamar tamu. Cuma kamu yang percaya sama kata-kata pembaca tarot. Kata Jeremy dengan kesal. Benar, dan aku tidak melihat ada yang salah dengan itu. Kau tidak akan pernah membiarkanku tidur di kamar tamu. Sebaiknya kau biarkan aku menginap di sini saja malam ini karena sepertinya kau akan terlalu khawatir pada Nona Corin sampai tidak bisa tidur. Aku janji akan mencari hotel besok pagi. Tidak. Sofia memutar bola matanya dan mendengus. Dasar pria pelit. Kurasa Nona Corin sama sekali tidak peduli kalau ada wanita lain yang tidur di ranjangnya karena sudah jelas dia tidak ingin bersamamu lagi. Ekspresi Jeremy menjadi muram. Awalnya, ia berusaha menahan amarahnya karena Sofia adalah teman lamanya, dan Sofia juga membantunya menyelesaikan masalah pernikahan palsu itu. Namun, kali ini, Sofia sudah keterlaluan.
Jangan salahkan aku jika mengusirmu dari rumah kalau kamu tidak keluar dari kamar sekarang juga. Sofia mengangkat bahu. Oh, kumohon, Jeremy. Kau tidak membuatku takut. Aku mengenalmu, dan kau tidak akan pernah melakukan hal seperti itu padaku. Tapi aku sudah memutuskan untuk bersikap dewasa, jadi aku akan keluar sesukamu. Aku hanya akan menonton televisi sepanjang malam di ruang tamu. Sampai jumpa. Setelah itu, dia berjalan santai keluar ruangan. Jeremy bahkan tak meliriknya sedikit pun. Ia menatap langit, bertanya-tanya di mana dan apa yang sedang dilakukan Corin. Ia lebih khawatir daripada marah padanya. Sofia bertemu Francine, yang sedang mencarinya, saat dia keluar dari kamar Jeremy. Francine berkacak pinggang dan memelototi Sofia ketika melihat wanita itu keluar dari kamar Jeremy. Hei, kau, apa yang kau lakukan di kamar kakakku? Kau pasti sedang merencanakan sesuatu yang jahat. Bahkan, aku tak akan terkejut kalau kaulah penyebab Corin mengacau. Francine, kok bisa ngomong gitu? Aku maunya tidur di kamarmu, tapi kamu terus-terusan nyuruh aku keluar dari tempat tidur. Aku nggak punya pilihan selain tidur di kamar Jeremy, kata Sofia tanpa rasa sesal. Kamu bisa saja tidur di kamar tamu. Dan jangan beri aku semua omong kosong tentang energi buruk itu. Itu mungkin hanya alasan yang kamu buat untuk tidur di kamar Jeremy. Nah, kamu tidak sepintar itu kalau berpikir aku akan percaya begitu saja. Keluarga kami tidak menerimamu, jadi kusarankan kamu meninggalkan rumah ini besok pagi-pagi sekali. Kau tidak bicara mewakili seluruh keluargamu. Nenekmu sepertinya menyukaiku, atau kau lupa dia memintamu memberikan kamarmu untukku. Aku hampir saja bilang padanya kalau kau tidak melakukan apa yang dia minta. Apa kau mau bertaruh dia akan memintamu pindah agar aku bisa tinggal di kamarmu? Kata Sofia dengan percaya diri. Francine sangat marah. Ia tidak mengerti mengapa Pamela membiarkan wanita menyebalkan seperti itu tinggal di rumah padahal ada masalah yang lebih penting untuk diselesaikan. Pah, nenekku sangat memanjakanku, jadi dia pasti akan mengusirmu kalau aku bilang kau menindasku. Kecuali kau tidak menggunakan sihir voodoo-mu padanya. Sofia menyeringai provokatif. Mana mungkin aku percaya. Katakan itu padanya, dan lihat dia akan berpihak pada siapa. Dasar wanita jahat dan tak tahu malu. Beraninya kau bersikap sombong di depanku. Geram Francine. Bab 1178. Diam, teriak Jeremy dengan marah setelah dia keluar dari kamarnya. Francine terlonjak ketakutan ketika mendengar suara Jeremy. Setelah itu, ia tiba-tiba menyadari sesuatu. Jeremy, kau kembali. Apa kau juga ada di kamar itu? Apa yang kalian berdua lakukan di sana? Jeremy tidak merasa perlu menjelaskan dirinya kepada Francine, jadi dia hanya memarahinya, kamu seharusnya tidur jam segini. Kembali ke kamarmu sekarang. Pantas saja Corin kabur dari rumah. Siapapun pasti akan meninggalkan suami sepertimu, gumam Francine lirih agar Jeremy tak mendengarnya. Ia lalu memelototi Sofia sebelum pergi. Sofia hanya mengangkat bahu. Kau lihat bagaimana dia memperlakukanku, kan, Jeremy? Makanya aku terpaksa tidur di kamarmu. Mohon bersabarlah, setidaknya untuk 1 malam ini. Aku akan mengatur agar kamu menginap di hotel besok, dan kamu tidak perlu bertemu dengannya lagi, kata Jeremy dengan muram. Baik, setelah itu, dia turun ke ruang tamu untuk menonton televisi. Jeremy tidak terlalu peduli dengan Sofia. Dia hanya keluar untuk menghentikan pertengkaran antara Francine dan Sofia karena dia tidak tahan dengan teriakan-teriakan itu. Begitu ia kembali ke kamarnya, ia menerima telepon dari Tommy. Mengira itu berita tentang Corin, ia segera menjawab telepon itu. Pak, kami sudah memeriksa semua catatan imigrasi, dan tidak ada catatan Nona Corin meninggalkan kota. Kami selalu mengawasi semua jalan raya, dan tidak ada tanda-tanda keberadaannya. Dia pasti masih di kota, lapor Tommy. Hati Jeremy mencelos. Teruslah mencarinya. Jangan biarkan satu hal pun terlewat sampai kau menemukannya. Baik, Tuan. 6 bulan kemudian, gedung baru Holden Group akhirnya rampung. Perusahaan akan pindah 3 hari kemudian, dan akan ada upacara pemotongan pita yang dihadiri banyak wartawan. Setidaknya,
begitulah rencananya. Ada aturan tak tertulis dalam industri konstruksi bahwa arsitek yang merancang gedung harus berpartisipasi dalam upacara pemotongan pita. Jika tidak, nasib buruk akan menimpa penghuni gedung dan keselamatan mereka. Meski aturan itu terdengar tahayul, sebagian besar arsitek tetap memilih untuk menghadiri upacara pemotongan pita. Lagi pula, berfoto dengan bangunan yang mereka rancang akan memberi mereka rasa pencapaian. Lambat laun, apa yang awalnya merupakan tahayul berubah menjadi kepercayaan yang tak terbantahkan sampai pada taraf jika sang arsitek tidak hadir pada upacara pemotongan pita, ia sama saja dengan mengutuk penghuni gedung agar gagal. Hal ini terutama berlaku untuk perusahaan-perusahaan besar. Semua gedung yang mereka tempati sebagian besar adalah gedung pencakar langit, sehingga keselamatan menjadi perhatian utama mereka. Bahkan para pemegang saham bersikeras bahwa arsitek harus hadir pada upacara pemotongan pita. Terlepas dari tahayul, siapa yang tidak ingin memastikan bisnisnya dimulai dengan baik? Bab 1179. Gedung baru Holden Group dirancang dan dibangun oleh Newmont Group. Namun, perwakilan perusahaan mengirimkan surel permintaan maaf yang menyatakan bahwa Moon, sang arsitek, tidak dapat menghadiri acara pemotongan pita karena sedang sibuk. Namun, untuk menunjukkan ketulusan perusahaan, Presiden Newmont Group akan hadir mewakili Moon. Para direktur Holden Group sangat marah ketika mengetahui hal ini. Mereka tidak menerima kehadiran Presiden Newmont Group atas nama arsitek tersebut. Mereka bahkan sampai berpikir bahwa Newmont Group sedang mengutuk mereka untuk gagal. Jeremy tidak percaya dengan semua omong kosong itu, tetapi sebagai Presiden Holden Group, ia harus menghormati keinginan Dewan Direksi. Karena itu, ia menghubungi Sante untuk memberitahu bahwa perusahaannya tidak akan membayar sisa pembayaran kecuali Moon datang ke upacara pemotongan pita. $150 juta bukanlah jumlah yang kecil. Uang sebanyak itu bisa menentukan hidup atau matinya Newmont Group. Karena itu, wajar saja jika Sante merasa kesal. Tuan Jeremy, Anda tidak masuk akal. Bagaimana Anda bisa mengancam kami dengan tidak membayar untuk memaksa kami bekerja sama? Siapa yang tidak masuk akal di sini? Tanya Jeremy dingin. Kau tahu apa artinya kalau arsiteknya tidak hadir di upacara pemotongan pita, kan? Apa aku perlu memberitahumu apa yang akan dikatakan berita tentang perusahaanku jika mereka tahu ini? Nona Sante, aku sangat menyarankanmu untuk membawa Moon ke upacara pemotongan pita kalau kau ingin perusahaanmu bertahan di ibu kota baru. Di seberang telepon, Sante mengangkat kacamata berbingkai emasnya. Wah, Anda jelas-jelas membuktikan saya salah, Tuan Jeremy. Saya pikir Anda tidak akan percaya pada omong kosong tahayul. Tidak, tapi itu tidak masalah karena banyak perusahaan lain juga percaya begitu. Kurasa tak satu pun dari mereka akan berbisnis denganmu lagi jika kau bersikeras tidak membawa Moon ke upacara pemotongan pita. Jeremy menutup telepon setelah itu. Sante terdiam. Bukannya Newmont Group ingin mengutuk Holden Group, tapi bagaimana caranya agar Moon, yang sebenarnya Corin, bisa hadir di upacara pemotongan pita sementara bosnya berusaha bersembunyi dari Jeremy selama 6 bulan terakhir. Akan menjadi bencana jika Corin bertemu dengan Jeremy lagi. Awalnya, Sante mempertimbangkan untuk meminta seseorang menyamar sebagai Moon untuk upacara pemotongan pita karena belum pernah ada foto Moon yang beredar di publik sebelumnya. Dengan kata lain, tidak ada yang tahu seperti apa rupa Moon sebenarnya. Jeremy pernah melihat Moon sekali ketika ia datang ke perusahaan, tetapi Moon mengenakan topeng saat itu, jadi ia tidak bisa melihatnya dengan jelas. Yang Sante khawatirkan adalah Jeremy, yang familiar dengan pekerjaan Moon, akan curiga jika peniru itu tidak menjawab pertanyaannya. Sante lebih suka tidak menghadapi reaksi negatif itu jika ia bisa menghindarinya. Tapi apa yang harus kulakukan sekarang? Aku tidak bisa meminta bos untuk datang, kan? Itu sama saja mengkhianatinya. Sementara itu, Jeremy keluar dari gedung perusahaannya untuk menghadiri jamuan bisnis penting. Ia memijat pangkal hidungnya dengan lelah setelah masuk ke dalam mobil. Ia tampak seperti sedang dibebani sesuatu yang berat. Corin seakan lenyap begitu saja. Tak seorang pun melihatnya, dan tak ada catatan imigrasi, pembelian, atau kabar tentangnya. Awalnya ia curiga Sante dan Aaron menyembunyikan Corin. Lagi pula,
Meskipun Corin tak menginginkannya, ia tak akan meninggalkan teman-teman lamanya, kan? Karena itu, ia mengatur agar anak buahnya mengawasi setiap gerakan Sante dan Aaron. Sayangnya, mereka tidak melakukan apapun yang menimbulkan kecurigaan apapun. Bab 1180. Terlebih lagi, Sante dan Aaron juga sedang mencari Corin. Mereka pun pulang dengan tangan kosong. Di mana gadis itu bersembunyi? Pikir Jeremy. Tuan, kami sudah sampai. Jeremy tersadar dari lamunannya dan melihat keluar jendela. Mereka telah tiba di hotel tempat jamuan bisnis diadakan. Ia keluar dari mobil dan berjalan mantap menuju ruang perjamuan. Begitu sampai di sana, seorang wanita seksi berpakaian mewah merangkulnya. Jeremy, kamu terlambat. Semua orang sudah menunggumu, kata Sofia sambil tersenyum genit. Jeremy melepaskan pelukannya dan berjalan menjauh. Kenapa datang lebih awal kalau acaranya sama sekali tidak penting? Tanyanya acuh tak acuh. Bagaimana bisa begitu tentang jamuan bisnis? Semua perusahaan besar berkumpul untuk membahas perkembangan terbaru di industri ini, jadi ini benar-benar kesempatan yang bagus untuk berjejaring. Kata Sofia. Jeremy tidak tertarik dengan semua itu. Ia memiliki semua informasi global terkini di ujung jarinya, jadi ia tidak perlu membuang-buang waktu di acara jejaring semacam ini. Ia hanya hadir karena Zeke dan Geralt terus-menerus menghubunginya, memintanya untuk bergabung dalam satu atau beberapa acara. Ia pikir akan tidak sopan jika ia terus menolak mereka. Kebanyakan acara yang mereka undang untuk dihadiri adalah acara yang ramai, jadi ketika mereka memintanya menghadiri jamuan bisnis ini, dia pikir itu akan menjadi kesempatan sempurna untuk berkumpul bersama mereka. Selain itu, dia menghadiri acara ini ketimbang acara-acara lainnya karena tidak akan ada gadis-gadis sembarangan yang menghampirinya. Sofia tersenyum padanya. Baiklah, baiklah. Kalau kamu segan-segan ngobrol dengan yang lain di sini, kamu bisa ikut aku, Zeke, dan Geralt. Mereka menunggumu di balkon. Jeremy mengangguk dan mengikutinya ke atas. Di tengah tangga, ia tak sengaja bertemu Lukas, yang sedang turun. Kedua pria itu bertukar pandang sebelum berjalan melewati satu sama lain dalam diam. Jelas sekali mereka sama sekali tidak menyukai satu sama lain. Sebelumnya, mereka setidaknya akan saling mengangguk singkat jika bertemu, meskipun ada permusuhan di antara kedua keluarga. Namun, setengah tahun yang lalu, mereka menjadi asing satu sama lain setelah bertengkar hebat tentang Corin. Lukas merasa ia sudah berbaik hati dengan membiarkan Jeremy hidup setelah Corin menghilang, jadi mustahil ia akan menyapa Jeremy di tangga. Jeremy juga sedang tidak ingin peduli pada Lukas, jadi ia berjalan ke balkon. Zeke langsung berdiri sambil memegang segelas anggur ketika melihat Jeremy. Hei Jeremy, lama tak jumpa. Kenapa kamu terus menolak ajakan kami? Apa kamu sudah jadi pertapa atau apalah? Tanyanya sambil merangkul bahu Jeremy. Jeremy menatapnya dingin sebelum mendorongnya. Enyahlah. Zeke melangkah ke arah Geralt seperti anjing yang terluka. Geralt, kau lihat itu. Aku hanya mengkhawatirkannya, tapi dia malah menyuruhku pergi. Beginikah seharusnya seseorang memperlakukan teman? Geralt, yang duduk di sofa, menyesap anggurnya sebelum berkata, ini pantas untukmu. Setelah itu, ia mengambil segelas anggur dan memberikannya kepada Jeremy, yang duduk di sebelahnya. Hei, apa kabar? Sudah ada kabar tentangnya. Jeremy menerima gelas anggur itu dan berdenting dengan gelas Geralt. Ia menggelengkan kepala dengan muram menanggapi pertanyaannya.